Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya war rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amsali siyarati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari Jumat nan mulia ini. Allah masih gerakkan hati kita sehingga telangkah kaki ini datang ke masjid, dan Allah beri kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan umur yang panjang sehingga masih dapat melaksanakan ibadah. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang asbab disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kata Ustaz Muadzin tadi adalah sebagai ibadallah, penghambaan kepada Allah. Kita semua mengabdikan diri kepada Allah dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka sahlah kita mengabdikan diri kita pada Allah. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimus salata lizikri. Hadirin, bahwa pada hakikatnya di dalam ayat tarhib Ramadan Quran surah Al-Baqarah 183 itu Allah tutup di akhir-akhir kalimatnya ayat itu dengan, kalau dalam istilah lughatil arabiyah namanya harfun tarajji namanya. Harfun tarajji. Harfun tarajji itu artinya huruf tarajji yang apabila dikerjakan sungguh-sungguh baru dapat. Kalau tak dikerjakan sungguh-sungguh tidak mendapat. La'alla, hurufnya la'alla. Maka la'allakum tattaqun. Puasa mengajarkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Dengan ibadah yang panjang itu kita dilatih untuk selalu menjaga diri ini agar tetap beribadah pada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah berlalu Ramadan kita. Sudah berlalu para alumni Ramadan 1444 Hijriah kita sekarang duduk di sini. Pada hakikatnya setiap ibadah yang kita lakukan pada Allah itu harus punya dampak sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan. Dampak yang kita rasakan ketika selesai beribadah itu seharusnya punya garis integral gitu. Artinya orang yang ibadahnya bagus seharusnya sosialnya juga bagus. Maka hadirin, setidaknya ada 3 hal yang kita dapat dari puasa yang kita kerjakan yang lalu dan tetap kita pertahankan saat ini. Yang pertama adalah integritas. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim. Kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Puasa mengajarkan kita semua untuk menjaga integritas diri kita sebagai seorang muslim kepada Allah.
Kenapa? Saat kita berpuasa dari saat mulai dari azan subuh sampai nanti batasnya adalah azan maghrib, tidak ada mungkin orang yang melihat kita bisa makan atau bisa minum tapi tetap kita jaga puasa kita. Itu melatih integritas. Sebagaimana kita bekerja di sebuah perusahaan, maka berintegritas apabila kita sudah menyatakan diri masuk ke dalamnya. Maka berintegritas kepada Allah bahwa kita seorang muslim. Kata Allah, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada." Orang yang beriman, jika kalian memang betul-betul beriman dan sudah menyatakan diri beriman pada Allah, maka jaga integritas. Dia sujud tunduk patuh terhadap apa yang dikatakan Allah. Maka puasa harusnya mengajarkan kita untuk sujud tunduk patuh kepada Allah. Idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Patuh kita apa yang dikatakan Allah, hadirin. Maka seharusnya apabila puasa kita berhasil dan kita klaim itu berhasil, kita bisa menjaga integritas kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan selanjutnya setelah bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah istiqamah. Walaupun kita mungkin tinggal di lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung untuk itu, ataupun kita bekerja dengan hal-hal yang sifatnya sangat sempit atau apapun itu waktunya, tapi tetaplah berusaha untuk istiqamah. Istiqamah untuk selalu beribadah pada Allah, istiqamah untuk menjalankannya. Ketika Ramadan kemarin engkau berhasil mengkhatamkan Quran 3 kali khatam Al-Quran, maka setelah Ramadan pertanyaannya adalah, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Ketika Ramadan kemarin kita rajin betul salat qiyamul lail, salat malam. Setelah selesai Ramadan, pertanyaannya adalah, sudah berapa kali salat malam? Ketika Ramadan kemarin, rajin betul kita menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Setelah Ramadan, sudah berapa kali dilakukan? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keterterusan ibadah itulah yang harus terus kita jaga. Maka istiqomah. Dan istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Terkadang istiqomah itu bukan hanya untuk apa yang engkau lihat dengan mata. Walaupun memang sesungguhnya kita ini makhluk yang empirik sekali gitu. Artinya percaya dengan apa yang kita lihat oleh mata. Kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Maka untung dan rugi di kepala kita mulai bekerja. Kalau aku banyak beribadah di bulan suci Ramadan, maka otomatis Allah akan lipat gandakan pahalaku. Setelah selesai bulan suci Ramadan, maka untung dan rugi di kepala kita juga mulai bekerja. Apa ya, aku mesti capek-capek beribadah kalau tidak dilipat gandakan. Terkadang manusia seperti itu. Maka istiqamah itu tidak hanya berbicara dengan apa yang dilihat oleh mata. Maka turun ayatnya, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu seorang rasul yang sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'aw kutilang qalabtum ala aqabikum. Lalu apabila Nabi Muhammad dibunuh atau wafat, kalian akan kembali ke belakang. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Dan apabila engkau tak mau beriman pada Allah, maka bukan aku yang rugi, kata Allah. Jika kita tak mau beriman pada Allah, maka bukan Allah yang rugi. Artinya apa? Ada sebahagian orang yang mungkin ketika dahulu pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, dia tidak mau lagi beriman pada Allah. Karena dia katakan bahwa Nabi Muhammad sudah wafat, tak ada lagi orang yang pantas untuk menggantikannya. Padahal tidak. Bahwa ajaran dalam Al-Quran dan hadis yang telah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan kita dan jalan hidup kita, semuanya harus kita pedomani sampai nanti hari kiamat. Maka di dalam Al-Quran sudah mengindikasikan bahwa banyak orang-orang yang empirik sekali gitu. Dia percaya dengan apa yang dilihatnya oleh mata, dan setelah tidak ada, maka dia tidak percaya lagi dengan itu. Maka keistiqomahan harus lebih dari itu. Terkadang, hadirin, contoh sederhananya adalah untuk hidup dengan orang yang itu-itu aja selama hidup kalian, dengan istri kita yang wajahnya itu saja berubah dengan tua, itu sangat berat. Kenapa? Sebab yang kita jumpa setiap hari itu saja. Kalaulah kita hanya berpatok kepada dengan apa yang kita lihat, kecantikannya, maka istri kita semakin tua. Dia tak lagi cantik seperti mudanya.
Walaupun dia mungkin pakai makeup dan lain sebagainya. Di luar sana banyak yang lebih kencang kulitnya, lebih cantik, lebih putih daripada itu. Tapi apa yang membuat kita tetap istiqomah padanya? Allah gerakkan hati. Terkadang keistiqomahan itu letaknya pada bagaimana hati ini melihat sikap. Bagaimana hati ini melihat dia mulai merawat anak-anak. Bagaimana hati ini melihat dia cara dia berbicara dan memperlakukanmu. Begitu juga dengan istiqomah ibadah pada Allah. Kadang-kadang engkau tak suka bahwa imamnya suaranya cantik tapi baca ayatnya panjang. Ini ustadznya cara menyampaikannya tidak ada yang lucu gitu. Kadang kita tak suka dengan itu. Tapi bagaimana istiqomah bekerja bahwa engkau berdasarkan apa yang disampaikannya. Ada Al-Quran dan hadis. Sama yang disampaikannya ternyata berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika kita cinta pada Al-Quran dan hadis dan taat pada Allah, maka tak jadi problem dengan itu. Hati kita pun tidak bermasalah dengan itu. Yang ketiga, hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, dan yang terakhir, puasa melatih kita untuk kuat. Kuat secara fisik, kuat secara finansial, kuat secara mental, semua dilatih. Fisik dengan tenaga mungkin yang setelah 30 hari kita tenaganya separuh daripada bulan-bulan biasa. Tapi kita dituntut untuk tetap bekerja. Pada akhir Ramadan, karena kita ingin untuk bersedekah kepada ponaan-ponaan kita, kita ingin memberi kepada orang tua kita, kepada istri kita, tapi dituntut untuk bekerja. Bagaimana bisa melatih itu semua? Puasa mengajarkan kita untuk itu. Seharusnya yang kita bekerja dengan setengah tenaga, kita bisa kumpulkan uang segitu untuk memberi sedekah kepada ponaan dan istri kita. Setelah selesai puasa, bisa lebih semangat daripada itu. Hadirin, dan kalaupun misalnya puasa kita, ibadah kita rajin, yang tadinya kita lemas-lemas masih bisa ibadah rajin. Ini yang kita tidak puasa, yang fisiknya tetap terjaga, makannya 3 kali sehari, harusnya ibadah kita bisa lebih semangat dari itu. Qiyamul lail kita juga tidak ngantuk-ngantuk kali. Kenapa? Karena kita makannya rajin, makan kita tepat waktunya. Maka hadirin, jika memang puasamu berhasil dan engkau mengklaim itu berhasil, la'allakum tattaqun, takwamu meningkat kepada Allah. Bagaimana ciri-ciri engkau takwanya meningkat pada Allah? Maka engkau akan keluar dari masjid ini, engkau keluar dari bulan Ramadan, keluar dari rumah dalam keadaan orang yang tenang. Orang yang tenang tanda bahwa takwanya meningkat. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tenang. Tenang itu bukan berarti engkau dalam segala hal tidak peduli. Tidak. Tenang itu adalah engkau melihat sesuatu, engkau melihat masalah, engkau melihat apapun problem yang engkau jumpai, engkau tenang menyelesaikannya. Engkau tak merasa masalah dengan apa yang diujikan Allah padamu. InsyaAllah surgalah balasannya untuk kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalini wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara famtahu ammanahu wa hadzara. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul abrar. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum yas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.